Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Baik, qala rahimahullahu taala. Babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrim ma ahallallahu aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Ini toh? Ini. Iya. Sekarang bahas tentang ketaatan kepada ulama dan umara, tapi ketaatan dalam bentuk penghalalan atau pengharaman dari apa yang Allah haramkan, dan atau pengharaman apa yang Allah halalkan dan penghalalan apa yang Allah haramkan. Kata beliau, orang yang taat kepada ulama dan umara pada hal seperti ini, maka sungguh mereka telah menjadikan ulama dan umara sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kenapa dikhususkan ulama dan umara? Ya, artinya kalau yang lain tidak boleh, tidak. Kenapa disebutkan hanya ulama dan umara? Karena dua hal ini itu orang yang didengar. Ulama dari sisi dia adalah orang yang mengetahui dari perkara agama. Kemudian umara karena dia adalah penguasa. Dia adalah penguasa. Demikian pula satu lagi al-ubad. Iya. Al-ubad, mereka dikenal dari didengar dari kesuhudannya, bagaimana ibadahnya. Jadi tiga hal ini itu bukan menjadi kekhususan, tapi disebutkan karena ini orang-orang yang kebanyakan manusia mendengarnya dengan perbedaan-perbedaan dari apa yang mereka miliki. Dari ulama mereka didengar karena keilmuannya, kemudian karena pengetahuannya terhadap agama, kemudian umara didengar karena kekuasaannya, kemudian ahli ibadah dikenal atau didengar dengan apa? Kezuhudannya, bagaimana mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia beribadah tidak di atas ilmu, tapi dilihat dari zuhudannya. Banyak orang tertipu dari hal tersebut, seperti siapa? Ibn Karram kalau tidak salah saya. Ibn Karram, yang dia diikuti oleh ratusan dari orang-orang tak kala dia masuk di suatu negeri. Perhatikan, kalau ditanya kenapa seperti itu, karena kezuhudannya. Padahal dia ini tak kala ditanya sama seorang raja pada saat itu, disuruh untuk ditanya, dari mana kamu ambil ilmu ini? Saya tidak ambil dari mana, saya tidak belajar, saya tidak baca buku. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Kemudian ditanya, coba tasyahud. Tasyahud tidak pakai bahasa Arab, tidak pintar bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani kalau tidak salah itu sebutkan. Perhatikan, tidak tahu. Tapi kenapa banyak orang ikuti pemikirannya? Karena kezuhudannya, ibadahnya. Jadi kadang orang tertipu dengan ibadah mereka. Jadi jangan tertipu dengan ibadah dari manusia. Kadang mereka beribadah tidak di atas ilmu, tidak di atas ilmu. Jadi di sini hubungannya dengan kitab Tauhid jelas, karena ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada ketaatan terhadap sesuatu yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan. Oleh karena itu beliau katakan, siapa yang menjadikan ulama dan umara sebagai yang ditaati dalam bentuk penghalalan dan pengharaman, menyelisih dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan dan haramkan, maka mereka telah menjadikan tersebut tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu
hal yang dapat mencacati dari tauhid, mencacati tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ya, ini ucapan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, yushiku, dikhawatirkan turun kepada kalian batu dari langit. Iya. Azab, iqab untuk kalian. Kenapa? Ini lihat. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan Rasulullah mengatakan begini dan kamu benturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Perhatikan, kalau dilihat dari konteks, iya, bagaimana perbandingan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Ibnu Abbas mengatakan di sini, dikhawatirkan turun kepada kalian azab, iya, berupa batu menimpa kalian karena kalian tidak mau mengambil dari ucapan Nabi SAW. Kemudian kalian benturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kalau dilihat bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar, manusia, dua manusia yang terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar kemudian Umar. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dibenturkan dengan ucapan Nabi SAW, apa kata Ibnu Abbas? Dikhawatirkan turun kepada kalian batu. Iya. Bagaimana lagi jika iya, siapa yang di bawah mereka? Iya. Dua orang ini, itu Nabi SAW perintahkan kita untuk mengikutinya. Iqtadu bil ladaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Iya. In ata'a qaumun Abu Bakar wa Umar yarshudu. Lihat bagaimana isyarat Nabi SAW. Iya, perintah Nabi untuk mengambil petunjuk bersama keduanya. Tapi bersamaan kalau ada ucapan Nabi SAW, iya, sudah benar datangnya, kemudian dibenturkan dengan ucapan selain dari Nabi SAW, terkhusus di sini Abu Bakar dan Umar, tetap dikhawatirkan turunnya apa? Bencana. Lalu bagaimana lagi? Iya, menunjukkan seorang ketaatan itu harus hanya kepada Allah SWT. Jika Allah katakan halal, halal. Jika Allah katakan haram, maka kita juga mengikuti dari keharaman itu. Kalau dirubah, iya, kemudian kita taat pada siapa yang merubahnya, maka kita telah menjadikan tandingan untuk Allah SWT pada ketaatan. Iya, pada ketaatan. Dan ini perkara yang mencacati apa? Tauhid. Iya, itu apa namanya? Hadis yang ditunjukkan oleh, makna hadis yang ditunjukkan oleh musannif di sini. Iya. Bahwasanya seorang taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada penghalalan dan pengharaman. Tidak ada ketaatan kepada selain Allah. Menjadikan ketaatan kepada selain Allah pada perkara seperti ini, itu dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan. Berarti menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Mencacati apa? Mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Hubungannya dengan bab jelas ya? Jelas. Bahwasanya jangan menjadikan ketaatan pada perkara halal dan haram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah hanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhataha. Saya merasa heran dengan satu kaum yang mereka tahu sanadnya dan kesahihan dari sanadnya itu. Wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kalau ini di bawahnya lagi. Kemudian dia mengambil pendapat dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Iya, maka orang-orang yang menyelisihi itu hendaknya dia berhati-hati dari ditimpakan padanya fitnah atau ditimpakan padanya adzab. Jadi hati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintah. Menunjukkan perintah itu wajib. Nah, ini dalil ya. Dalil menunjukkan perintah itu tufidul wujub. Tufidul wujub ala al-itlaq. Kecuali kalau dia ada yang memalingkan, kalau dia muqayyad atau ada
istisna yang lain, maka berpindah dari asalnya. Tapi asal dari perintah itu wajib. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Di sini ada ancaman ditimpakan fitnah, menunjukkan perintah. Setiap ada perintah itu wajib. Qala ada dari mal fitnah, apakah kalian tahu apa itu fitnah? Al fitnah asyirk. Fitnah itu kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahliku. Iya. Barangkali saja kalau dia menolak sebagian dari ucapan Allah dan Rasulnya, maka akan ada pada hatinya sesuatu dari penyimpangan, maka dia pun binasa. Ini maksud dari Imam Ahmad. Iya. Bagaimana bisa kalian tahu ini jatuh pada orang-orang yang belajar tamadhub ya? Kalian seperti itu. Kalau sudah berpegang pada satu ucapan imam, tidak mau lagi menoleh, walaupun datang dengan dalil benar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini belajar tamadhub tapi tidak ada buahnya, malah akan menjauhkan dia dari kebaikan. Ini salah dalam belajar. Salah dalam belajar, apalagi orang baru belajar itu kadang dia memegang ucapan yang pertama kali masuk. Makanya dilarang orang baru belajar itu belajar tamadhub. Tapi kalau jalan torikonya disebutkan boleh, torikonya sebagai mengatakan boleh. Maksudnya cara memahami fikih seperti cara toriko madhab Imam Ahmad, madhab Syafi'i dan seterusnya, itu disebutkan boleh saja untuk belajar torikonya. Tapi bagaimana memahami dari pendapat-pendapat para madhab itu tidak boleh, apalagi orang pemula. Karena kadang begitu, kalau baru masuk itu yang membekas, apa yang setelahnya semuanya tidak benar, semuanya tidak benar, apalagi belajarnya setengah-setengah. Ini bagaimana bisa dikenal sanadnya bagus, sahih sanadnya, tapi malah mengambil ru'ya Sufyan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzab. Apa itu fitnah? Ini. Barangkali saja kalau seorang menolak ucapan dari Allah dan Rasulnya, kemudian akan ada pada hatinya sesuatu dari penyimpangan, dia pun binasa. Ini menunjukkan seorang taat. Jika benar sanadnya dan sahih sanadnya, maka tidak ada ketaatan selain ketaatan kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Qala rahimahullah ta'ala an Adi bin Hatim annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Kalau ini syahid menunjukkan bahwasanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu menunjukkan adalah mengambil sembahan selain Allah. Kalau yang kedua tadi itu bentuk bagaimana hal tersebut menafikan tauhid, tapi ini penamaan sendiri. Bahwasanya itu adalah ibadah, mengambil ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Saya mendengar Nabi SAW membaca ayat surat Taubah. Mereka menjadikan rahib-rahib ahbar mereka, orang ulama mereka dan ubat mereka itu sebagai tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibnu Maryam, demikian pula Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru, dan mereka sama sekali tidak diperintah illa liya'budu ilahan wahidan, kecuali untuk menyembah satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah, dan tidak ada sembahan hak kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, disebutkan subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka syirikatkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata faqultu lahu, maka saya berkata kepada Nabi SAW, inna lasna na'buduhum, disebutkan oleh innahum laisu ya'budun. Kalau di sini lasna semua kami tidak mengibadahi mereka. Lihat, kami tidak mengibadahi mereka. Qala alaysa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Lihat, dinamakan ibadah. Bukankah mereka ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun mengharamkan hal tersebut? Atau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya, ikut menghalalkannya.
Maka saya mengatakan bala, tentu. Faqalat fatilka ibadah, itulah dikatakan ibadah. Iya. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab itu membagi kesyirikan ada namanya syirkul mahabbah, syirkul ta'ah, syirkul niyah. Syirkul ta'ah masuk di sini. Syirik dalam bentuk ketaatan. Syirik dalam bentuk ketaatan. Tidak ada yang mengharamkan dan menghalalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita halalkan dan haramkan apa yang Allah halalkan dan haramkan. Kapan kita halalkan apa yang Allah haramkan, begitu pula sebaliknya, maka pada hakikatnya kita menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala pada ketaatan. Dan itu hal yang menafikan tauhid. Hal yang mencacati apa? Tauhid. Jadi di sini syahidnya jelas sekali ya. Jelas sekali bahwasanya mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan itu adalah bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan ibadah, disebut dengan ibadah. Dari sini jelas. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita taat kepada Allah apa yang Allah haramkan, dan kita taat kepada Allah apa yang Allah halalkan, itu bagian dari hal yang menyempurnakan apa? Tauhid. Hal yang menyempurnakan tauhid. Nah, kita baca syarahnya. Ini mudah insyaallah ini. Mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala muallifu rahimahullah ta'ala fi masail al-ula tafsir ayatin nur. Baik, di sini ada masail. Cuman sedikit pembahasan tentang bagaimana hukum orang yang taat kepada ulama atau umara atau ubad pada masalah seperti ini. Itu ada beberapa rincian ya. Kalau dia taat pada perkara yang memang dia ketahui bahwasanya ini mengganti dari agama, seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian sebaliknya, dan dia yakini akan hal tersebut, dia taati dalam keadaan dia yakini, taatan dalam keadaan dia meyakini hal tersebut dari penghalalan dan pengharaman, bersama keilmuannya bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hanya milik Allah, maka ini masuk dalam kekufuran, menjadikan tandingan untuk Allah SWT dalam pengharaman dan penghalalan. Kalau ini jelas dibarengi dengan apa? I'tiqad. Jadi dia ikuti penghalalan dan pengharamannya bersamaan dia yakini bahwasanya ini benar, ini yang cocok, ini yang cocok, dalam keadaan pula dia tahu bahwasanya ini menyelisih dari apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Maka ini adalah kekufuran, jelas kekufurannya, karena sudah berkaitan dengan akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua, dia meyakini keyakinan mereka atau keyakinan mereka terhadap pengharaman dan penghalalan itu ada, tapi mereka meyakini atau mereka mentaati pada perkara yang sifatnya maksiat. Misalnya dia tahu ini halal atau ini haram, tapi dihalalkan. Jadi dia yakini bahwasanya ini haram, ini halal atau ini haram lah, tapi dia ikuti karena dia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari dukungan. Dia tahu ini maksiat, dia tahu ini haram, tapi dihalalkan oleh ulama, dihalalkan oleh umara, kemudian dia ikuti. Dia ikuti karena dia ingin melakukan maksiat. Dia senang. Maka ini disebutkan masuk dalam hukum pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar karena dia yakini bahwasanya ini haram, tapi dia ikuti penghalalannya karena adanya dorongan dari siapa? Dari ulama mereka atau dari umara mereka.
Iya, seperti itu. Maka ini keadaannya dari pelaku dosa besar, pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, misalnya ini haram, tapi dia tidak tahu ternyata ini haram, tapi dihalalkan oleh ulama mereka atau umara mereka. Kemudian dia ikuti. Iya. Apakah ini masuk dalam orang yang melakukan dosa besar? Iya. Karena mengikuti sebagaimana orang yang sifat yang kedua tadi mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka ini kalau disebutkan bahwasanya dosanya ini ditanggung oleh siapa yang memberi fatwa. Siapa yang memberi fatwa. Iya. Kata Nabi SAW, man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftah. Siapa yang memberi fatwa tanpa ada ilmu, dah tahu. Pada ini halal, pada ini diharamkan, atau ini haram pun dihalalkan, kemudian beri fatwa. Maka fa ismuhu ala man aftah. Maka dosanya ditanggung orang yang memberi fatwa. Tapi dalam keadaan yang diberi fatwa ini, yang mengambil fatwa ini tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi kalau dia tahu haram, kemudian difatwakan halal, oh ini bagus ini. Ya, sebagai dukungan supaya dia bermaksiat aman. Ya kan? Aman, dibiarkan begini, sudah. Boleh. Dibolehkan kok pemerintah. Iya. Atau ada kok ulama yang membolehkan. Tapi tidak semua khilaf itu laisa kullu khilaf mu'tabar ya. Tidak semua khilaf itu mu'tabar. Ya. Seorang itu kalau mau mengambil agama jangan mengambil dari pendapat orang lain. Seperti kasus-kasus rokok itu jangan seperti itu. Jangan sampai antum ikuti ulama yang membolehkan karena antum pecandu rokok. Itu sudah salah namanya. Ya. Itu kadang seperti itu ya, dia mengambil dia melakukan sesuatu, dan itu banyak ya, sampai pada penuntut ilmu juga ada, saya dapati di beberapa di Yaman itu begitu. Ada hal-hal yang menyangkut pribadinya, keuntungan pada dirinya, bukan dari agama, dari sesuatu yang ada perselisihan, kemudian dia kuatkan, padahal dia orang belajar, kan tidak semestinya orang belajar seperti itu, ya kan? Dia jangan taklid, seenaknya taklid saja. Yang sampai taklidnya antum karena apa? Karena ada maslahat pribadi, keuntungan pribadi. Itu jangan. Seperti juga rokok. Dia halalkan karena ada ulama yang menghalalkan. Yang seperti ini. Ternyata dicek pecandu rokok. Udah. Ya kan? Itu tidak bagus dalam beragama. Baik. Jadi itu rinciannya tadi ya, rinciannya. Tapi kalau dia tidak tahu kemudian dia tidak mau belajar, ini salah juga. Ya. Misalnya dia difatwakan begini, dia tidak tahu, tapi mungkin kan belajar tapi tidak belajar. Maka kembali kepada dirinya. Jadi dia lalainya, dosanya dari dia tidak mau belajar. Kalau ini juga salah juga. Makanya diperintah untuk belajar. Baik. Qala rahimahullah, masalah tafsir ayatin nur. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Menunjukkan menyelisih perintah dari Allah dan Rasulnya itu ancaman bahaya untuknya, azab dan fitnah. Kebinasaan. Menunjukkan seorang itu harus taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari penghalalan dan pengharuman. Itu maksudnya. Nah, tafsir ayati maro. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Kalau ini jelas. Ditafsirkan sendiri. Ya kan? Karena mereka menyangka kami tidak mengibadahinya. Kemudian dirincikan, bukankah kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan padahal Allah halalkan dan seterusnya? Bilang iya, maka itulah ibadah kalian. Makanya disebutkan Syekh Muhammad Wahid itu syirkut ta'ah namanya. Ada syirkun niyah, syirkun mahabbah, syirkut ta'ah, satu lagi saya lupa. Saya sudah sampaikan di awal kan? Tapi saya lupa. Syirkut ta'ah, syirkun niyah, syirku al-mahabbah. Satu lagi saya lupa. Ada 4 dia bagi.
penamaan itu dibagi bukan berarti cuma itu, tidak ya, banyak kesyirikan, tapi itu kadang orang apakah ini kesyirikan atau bukan, makanya disebutkan syirkut to'a dengan dalil-dalilnya. Seperti ini dalilnya, ini syirkut to'a namanya. Nah, Tsalitsatu at-tanbihu ala makna al-ibadati allati ankaraha Adi. iya, di sini ada peringatan terhadap makna ibadah yang diingkari oleh Adi bin Hatim. Iya kan? Itu bukan, kami tidak mengibadahinya. Artinya apa pandangan Adi? Ibadah itu adalah untuk sujud, berdoa, ya kan? Itu ibadah. Iya. Dari ibadah juga adalah ketaatan. Termasuk ketaatan pada penghalalan dan pengharaman. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabi'atu tamthil Ibnu Abbas bi Abi Bakr wa Umar wa tamthil Ahmad bi. iya, permisalan Ibnu Abbas bagaimana pembenturan antara ucapan Allah, ucapan Rasulnya dan Abu Bakar. Iya. Kemudian rincian juga dari contoh juga dari Ahmad dengan Sufyan. Bagaimana dibenturkan ucapan Allah dan Rasulnya dengan apa? Sufyan. Dua imam yang besar. Ya. Apalagi Abu Bakar dan Umar. Sudah jelas bagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk beriktidak dengannya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau ucapannya menyelisihi ucapan Rasulullah, maka diancam dengan apa? Mata. Ya. Lalu bagaimana lagi? Yang dibawa mereka yang memang tidak ada ilmu dan seterusnya, tidak tahu keilmuannya bagaimana. Lalu kenapa kita taati? Nah, Khamisatu tahawulul ahwali ila hadhil ghayati hatta sara indal aktsari ibadatul ruhbani hiya afdalul a'mali wa tusammal walaya wa ibadatul ahbari hiya ilmu wal fiqhu thumma taghayyaratil ahwalu ila an ubida min dunillahi man laysa minas sholihin wa ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. iya. Kata beliau, perubahan keadaan sampai pada perubahan ila hadhil ghaya, pada maksud ini. Hatta sara inda aksir ibadatul rahman hiya afdalul a'mal wa tusamma wilayah. Lihat, ini di keadaan dari Syekh ya. Ini dibahas juga di mana di Ushul Sittah ada ya. Bagaimana perubahan keadaan, kata beliau, sampai kepada maksud ini, sampai sara indal aksar, sampai menjadi di sisi kebanyakan bahwasanya ibadatul rahban, iya, ibadatul rahban iya afdalul a'mal, ketaatan kepada rahban itu pada ubat itu adalah sebaik-baik dari amalan yang dinamakan dengan wilayah. Ada yang disebut, ada nanti. Ya, ini juga dibahas di makna kalimat tauhid. Jadi mereka anggap sebaik-baik dari ibadah adalah mentaati dari para ubat. Ini saya bilang tadi fitnahnya. Ya kan? Karena mereka orang-orang yang zuhud, mereka orang-orang yang ibadah. Makanya mereka tak kala meninggal itu banyak orang meminta syafaat. Kenapa? Karena dia orang dekat. Bagaimana kehidupannya dulu, zuhudnya mereka, ibadahnya mereka kepada Allah sampai-sampai rela tidak makan, tidak tidur. Karena apa? Karena ibadah. Jadi dari sini mereka menganggap bahwasanya itu adalah afdal ibadat. Bagaimana kita taat kepada kepada apa? Para ubat. Kemudian wa ibadatul ahbar, kemudian taat kepada ulama. Kata beliau, hiyal ilmu wal fikih, itulah ilmu dan fikih. Perhatikan berubahnya keadaan ini. Sampai-sampai menjadikan ketaatan kepada pada ubat itu adalah afdalul amal, kemudian ketaatan kepada para ulama itulah ibadah dan itulah ilmu dan fikih. Summa taghayyara, kemudian berubah keadaan ila an ubida. Lihat, karena ketaatan seperti ini, lihat kemudian berubah menjadi apa? Kemudian taghayyara al-ahwal ila an ubida min dunillah man laisa minas sholihin. Karena seperti inilah akhirnya apa? Disembahlah selain Allah padahal dia bukan dari orang soleh. Iya kan? Itu ada terlihat. Dulu orang-orang terdahulu dari kaum musyrikin itu menyembah apa? Malaikat, menyembah orang soleh, menyembah para nabi. Iya kan? Dari kaum Nuh, bagaimana mereka menjadikan
patung-patungnya setekal dibisiki oleh syaitan untuk ditulis gambarnya, kemudian datang setelahnya dibisiki inilah orang-orang soleh sembah. Ya kan? Sampai keadaan seperti itu terubah. Karena itulah ketaatan, akhirnya disembahlah apa yang bukan orang soleh. Karena apa? Karena dilihat. Ya, makanya sekarang lihat bagaimana Hussein itu, tidak tahu yang mana kuburannya. Memang kuburannya ada 4 negara, ada 4 negara katanya. Disebutkan Muslimin itu mengaku semuanya menyembah kuburannya kuburan Hussein. Ada 4. Berarti ada 3 ya? Yang tidak tahu siapa isinya. Jangan kan orang soleh, tidak tahu apa isinya. Ya. Qala wa 'ubida bil ma'na tsani, yaitu at-ta'ah wal ittiba' man huwa minal jahilin. Paham maksudnya ini? Keadaannya. Jadi dia seorang ubad tak kala dia hidup dan ulama, iya, mereka ditaati. Ya kan? Mentaati mereka adalah ibadah. Ya kan? Ibadah. Kemudian mentaati ulama adalah fikih dan ilmu. Tak kala berjalan waktu, iya, berjalan waktu berubah keadaan itu. Jadilah yang ditaati, yang disembah ini bukan dari orang soleh, kemudian jadilah orang yang ditaati dan diikuti dari orang-orang jahil, bukan lagi ulama. Itu perubahannya. Dari satu keadaan, bukan artinya yang pertama lebih bagus daripada yang kedua, tidak, semuanya tidak bagus. Tapi keadaan seperti itu. Ya kan? Contoh sekarang, mungkin kita rasakan ya, di orang-orang terdahulu ketika pergi di dukun, itu dukun asli. Ditahu keilmuannya, ditahu. Mungkin orang terdahulu lihat ini jago ini, sudah dia buktikan. Sampai belakang di zaman modern juga dukunnya. Dari tahu ini dukung apa, dukung palsu, dukung apa, sampai akhirnya apa banyak. Ya kan? Disangka dukun ternyata apa? Kanibal, iya. Dia bunuh orang, dia ambil hartanya. Iya, disangka dukun ternyata pemerkosa wanita. Iya kan? Itu banyak. Artinya perubahan ini terjadi juga. Itu maksudnya musannif. Jadi keadaan seperti itu karena tidak ada ilmu, artinya akhirnya apa? Karena tidak ada penyebaran ilmu, akhirnya berubah keadaan. Dari buruk menjadi buruk sekali. Dari tidak bagus menjadi sangat tidak bagus. Seperti itu. Jadi makna yang pertama, dari orang soleh menjadi tidak soleh, kemudian dari orang berilmu ditaati menjadi orang jahil. Antum saya lihat kan? Dulu orang berilmu ditaati. Sampai sekarang tidak tahu orang di mana belajar. Banyak pengikutnya. Berfatwa kiri kanan. Ya kan? Berubah. Ini terjadi. Di zaman beliau, kemudian di zaman ini juga. Iya. Dan sampai di zaman akhirat nanti. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Ya kan? Selesai? Iya. Sekarang kita baca pindah di setelahnya. Babu qoulihi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida al-ayat. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طيب. قال باب قول الله تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآية. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya itu terkhusus pada ketaatan pada penghalalan dan pengharaman, ya. Kemudian disinggung taat kepada ulama dan umara. Kalau sekarang pembahasannya semisal dengannya, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah SWT, termasuk juga dari ketaatan. Masuk juga dari ketaatan. Jadi bab ini menjelaskan tentang at-tahakum ila ghairillah. Bentuk
berhukum pada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut jelas ya hal yang menafikan tauhid, dan kalau rinciannya ini sering kita dengar ya, bagaimana berhukum terhadap hukum selain Allah. Kalau dia berhukum pada hukum selain Allah dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum ini atau lebih bagus daripada hukum Allah, maka ini adalah kekufuran ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Walaupun sebenarnya itu kafir, ada yang menafsirkan kufur duna kufur. Itu ada rinciannya. Ya, kufur di situ ada yang menafsirkan kufur duna kufur, ada yang menafsirkan kufur ya kufur akbar. Seperti ini, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakini bahwasanya itu adalah sebaik-baik hukum. Yang kedua, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah dan dia meyakini bahwasanya hukum ini sama dengan hukum Allah, setara, maka ini juga masuk dalam ayat. Iya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutkan juga fa ulaika humuz zalimun. Iya. Ini kalau dia menganggap bahwasanya hukum Allah setara dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, hukum makhluk yang dia ikuti atau yang dia berhukum dengannya. Kemudian yang ketiga, ini dari dosa besar kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah tapi karena maslahat duniawi. Ya, ada hawa nafsu. Ya, sehingga dia mau berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Inal hukmu illa Allah. Ya. Bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa man ahsanu minallahi hukma. Iya. Tidak ada yang hukum lebih bagus selain hukum Allah. Tapi kenapa dia berhukum? Karena ada maslahat dunia saja. Hawa nafsu, karena dorongan manusia, atau karena bagaimana mereka memandang, maka ini masuk dalam hukum dosa besar. Iya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka dia disifati dengan sifat kefasikan. Karena dia jatuh dalam dosa besar. Jadi berhukum dengan hukum Allah itu adalah kewajiban. Kapan keluar dari situ, maka itu adalah sesuatu yang haram. Keharaman bisa sampai kepada kekufuran, dan keharaman bisa sampai hal yang jatuh kepada dosa besar. Paham sampai sini? Iya, jadi ini bab membahas tentang hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kalau dia dipaksa, maka ini tidak masuk. Misalnya dia dipaksa untuk berhukum, dia tidak ada jalan lain. Iya, dia berhukum tapi tidak ada masalah dunia selain karena dia dipaksa saja. Iya, maka ini tidak masuk dalam hal tersebut. Iya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka dia tidak masuk dalam kekufuran. Iya. Tapi dia tetap di atas keimanan. Tidak ada dosa untuknya karena dia dalam keadaan dipaksa. Jadi itu 4 keadaan. 2 kekufuran, 1 dosa besar, dan satunya sesuatu yang dimaafkan. Sesuatu yang dimaafkan karena adanya paksaan. Qala rahimahullah taala, syahidnya, alam tara alladziina yaz'umuna, tidakkah kau melihat pada orang-orang yang menyangka annahum amanu, lihat mereka itu menyangka. Kata za'ama itu kalau dihafatkan za'ama berarti sangkaan paling rendah, sangkaan dusta saja. Mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada bima unzila ilaik, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, kitab-kitab yang diturunkan juga sebelummu. Dia beriman, mereka sangka iman, tapi mereka ayatahakamu ila tagut, tapi mereka ini mau berhukum kepada tagut, hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tagut di sini yaitu segala apa yang kullu hukmin khalafa hukm Allah. Setiap hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, itu tagut di sini diinginkan. Ya, seluruh apa yang menyelisih dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mereka mau berhukum kepada hukum selain Allah. Kata Allah, wa qad umiru ay yakfuru bih, dan mereka itu sungguh diperintah untuk kufur terhadap tagut. Ya, kufur kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan iakan. Karena tidak ada hukum selain hukum Allah SWT. Wa man ahsanu minallahi hukma, dan tidak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala.
yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh, yang sangat jauh. Itu syahidnya. Yuriduna ay yatahakam ila taghut. Padahal hukum kepada selain Allah, hukum kepada taghut itu umiru ay yakfuru bi. Diperintah untuk apa? Kufur. Siapa yang memerintahkan? Allah. Iya. Berarti seorang itu wajib untuk meninggalkan berhukum kepada selain Allah, dan wajib untuk menyerahkan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi syahidnya di sini. Dan syahid yang kedua, ayat ini turun kepada orang munafik. Ya. Ayat ini menyebutkan keadaan orang munafik. Akan datang nanti sedikit permasalahan sebab turun sebab turun dari ayat ini oleh musannif rahimahullah. Kemudian yang kedua, wa qoulihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ayat ini juga sama, turun kepada orang munafik. Dan ini celaan. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kau membuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka sangka dia ini orang-orang yang berbuat kebaikan, sedangkan kerusakan paling terbesar di dunia adalah berhukum kepada hukum selain Allah. Iya. Kerusakan yang paling terbesar di dunia adalah berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka dikatakan jangan kau berbuat curang, berbuat kerusakan itu, jangan kalian berhukum kepada hukum selain Allah, mereka katakan tidak. Kami membuat kebaikan. Iya. Dan mafsadat yang paling besar adalah berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sama ya. Ayat ini turun kepada kaum munafikin. Iya, mereka ingin berhukum kepada taghut. Mereka ingin hukum pada taghut. Wa qala asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, Abu Amr. Kana baina rajulin, menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Adalah di antara seorang laki-laki dan dari kaum munafikin, wa rajulin minal yahudi, khusuma, ada perdebatan, perselisihan. Qala al-yahudu, maka berkata orang Yahudi, natahakam ila Muhammad, ay kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa, karena orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengambil rishwa. Rishwa itu al-malul madfu' tawasul ila syai'. Itu rishwa. Sogokan kalau saya sogokan. Tapi itu rishwa secara umum ya, itu al-malul madfu' litawasul ila syai'. Ini kalau yang mengambil rishwa ini haram semuanya. Yang mengambil rishwa itu haram semuanya. Ya, tapi kalau yang memberi rishwa itu dirinci. Kalau dia memberi rishwa untuk mengambil yang bukan haknya, ya, maka ini haram. Ini namanya sogok. Ya. Tapi kalau dia memberi rishwa karena ingin mengambil haknya, maka ini tidak dosa untuknya. Ya, bahkan dia dizalimi. Dosanya itu kepada yang mengambil rishwa. Misalnya kita hak kita tapi tidak mau. Kita punya hak untuk seperti ini dan seperti itu misalnya. Terus dia bilang, "Tidak bisa, Pak." Ya. Dia tidak terang-terangan tuh, "Tidak bisa, Pak." Lengkap ini, bilang ini masih tidak bisa, Pak. Iya. Taruh nih 100.000 di bawahnya. Oh iya, kalau diteruskan Ki. Iya. Kita punya hak untuk mengambil, tapi dipersulit. Harus dengan apa? Dengan ini. Nah, itu kezaliman untuk kita. Ya. Nanti kita dapat 100.000 itu tidak apa-apa di dunia, tapi di akhirat. Ya. Makanya kata Nabi SAW, atadrun al-muflis. Ya kan? Man ya'ti bil hasanati yaumal qiyamah bi shadaqatin wa salatin wa saumin. Datang kemudian faqad akhadha mala hada wa safaka dama hada wa qad zalama hada wa qad qadhafa hada. Setelah itu diambil dari kebaikannya. Itu jadi zalim, ya sabar saja. Ya, kalau dizalimi. Jadi ini dia ingin
ke Nabi SAW karena tidak mengambil rishwah. Wa qala al-munafiq natahakam ila al-yahudi li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Ini sifat orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu sering ambil rishwah. Itu sifat orang Yahudi. Ya. Fattafaqa ayyatiya kahinan fi Juhaina. Maka dia pun sepakat tidak datang kepada Nabi, tidak juga pada orang Yahudi itu. Ya, disebutkan di situ. Kemudian dia bersepakat datang kepada dukun, di sebuah tempat namanya Juhaina. Fa yatahakamu ilaihi, maka dia pun mengembalikan hukum kepada dia karena dia berselisih, mungkin ada perselisihan, ini hak atau bukan. Kita kembali kepada. Kemudian fanazalat alam tara ilal ladina yaz'umuna. Jadi mereka mengaku beriman tapi mereka berhukum kepada tagut, hukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Qila nazalat fi rajulaini ihtasama. Turun kepada dua laki-laki saling berselisih. Faqala ahaduma natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala akhar ila Ka'b ibn Ashraf al-Yahudi. Kita ke mana? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kita ke Ka'b ibn Ashraf saja. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian dia ke Umar. Takal dia ke Umar, fadakar lahu ahaduhuma. Salah satunya katakan kisah ini. Saya sebenarnya mau ke Nabi SAW, tapi tidak mau, dia mau ke orang Yahudi. Akhirnya kita ke Umar. Lihat, dia dengar, Umar dengar. Faqala alladhi lam yarda bi Rasulullah SAW, akadzalik, betul. Na'am, fadarabahu bis-sayf faqatalah. Menunjukkan apa? Berhukum kepada hukum selain Allah itu adalah kekufuran. Seandainya bukan kekufuran, mana mau Umar membunuhnya? Ya kan? Bagaimana berhukum kepada hukum selain Allah itu adalah kekufuran, tapi bersama dengan apa? Adanya keyakinan. Kalau dia berhukum kepada hukum selain Allah dengan keyakinan, ini berarti ini dengan keyakinan ya. Disangka mungkin Umar, bahwa ini jelas karena dia mau membawa hukum kepada orang Yahudi. Orang Yahudi Ka'b bin Ashraf, makanya dia pun membunuhnya. Faqatalah. Wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini sama juga. Dikatakan jangan kalian berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan. Dan sembahlah Allah, doa dengan khaufan wa tam'a, dengan rasa takut dan harapan. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Syahidnya jelas ya, seperti tadi. La tufsidu fil ard, yaitu apa? Fasad fil ard itu apa? Yaitu at-tahakum ila hukmi ghairillah. Pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Berhukum pada hukum selain Allah. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang munafik juga. Menunjukkan la tufsidu fil ard, ini larangan untuk berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya, itu larangan untuk berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qawlihi afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum dari jahiliyah ini yang kalian cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Di sini ada dua syahid. Ini istifham, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum orang-orang jahil dari jahiliyah yang kalian cari? Berarti menunjukkan istifham ingkar ya, celaan. Apa kalian mau berhukum seperti hukum orang jahiliyah? Jelas menyelisih dari syariat. Kemudian wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini juga syahidnya. Dan siapakah hukum paling bagus dari hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki keyakinan? Jadi sini ada syahidnya, istingkar. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Ini yang pertama. Yang kedua tadi, bahwasanya tidak ada hukum yang baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga adalah penisbatan kepada jahiliyah, menunjukkan setiap sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah menunjukkan hal tersebut dicela. Dan tercela menunjukkan hal tersebut adalah hal yang mengurangi atau mencacati dari tauhid. Kemudian terakhir
an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Iya, tab'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah satu dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya datang dengannya, itu Al-Quran. Sampai dia mengikuti apa yang saya datang dengannya, itu Al-Quran. Walaupun sebenarnya nafil iman di sini, iya, bisa dikatakan nafil asal iman kalau dia tidak mengikuti asal dari apa yang Nabi SAW diutus dengannya, tauhid, iman, ya kan? Tapi kalau dia hawa nafsunya pada hal tersebut kemudian dia tidak mengikuti Nabi SAW dari sisi cabang dari cabang keimanan, maka nafil di situ nafil kamal. Bisa toh? Kalau nafil iman, asal iman bisa, tapi kalau dia tidak mengikuti apa yang Nabi SAW datang dengannya dari asal agama, iman, tauhid, ya kan? Tapi kalau dari kesempurnaannya, dari syariat-syariat, hukum-hukum, cabang-cabang keimanan, maka ini apa? Nafil iman di situ apa? Nafil kamalil iman. Itu la yakmul imanu ahadikum hatta yakunu hawa tab'an lima ji'tu bih. Ya, tapi kalau asalnya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, 5 menit bisa ini insyaallah. Mudah ini, sama gitu. Fihi masail. Al-ula tafsir ayatin nisa'i wa ma fiha min al-ghanati ala fahmi at-taghut. Iya, kata beliau, masail tafsir ayatin nasi wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi at-taghut. Di sini ada penjelasan tentang ayat di surah An-Nisa. Kemudian padanya juga kata beliau ada pemahaman bentuk bantuan untuk memahami makna taghut. Iya. I'ana ala fahmi taghut, ya, untuk memahami apa itu taghut. Iya, taghut adalah sesuatu yang kita diperintah untuk kufur dengannya. Ya kan? Kufur dengannya. Dan taghut adalah sesatan. Iya. Dapat menyesatkan manusia. Iya. Taghut itu banyak rinciannya, ya. Banyak rinciannya, tapi kalau taghut yang inginkan di sini dalam ayat itu adalah kullu hukmin khalafa hukmillahi wa rasulih. Kalau taghut banyak, ya. Iya, syaitan ala ra'sihim. Ya. Syaitan itu bosnya mereka dari taghut itu. Nah, Itu tafsir ayat al-Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi ayat. Di sini ada juga penjelasan tentang surah Al-Baqarah di ayat Al-Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, yaitu larangan untuk berbuat kerusakan, dan kerusakan di sini adalah menjadi berhukum dengan hukum selain Allah, dan ini afsad a'dhamul fasad fil ard, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Salifatu tafsir ayat al-A'raf ala tufsidu fil ardi ba'da islah. ini semana juga dengan tadi. Rabi'atu tafsir afa hukmal jahiliyah ya. Nah, di sini ada dua syahid, ya. Pertama pengingkaran, kedua penyandaran terhadap jahiliyah. Pengingkaran jelas karena alif istifham ingkari. Kemudian penyandaran hukum kepada jahiliyah. Penyandaran hukum kepada jahiliyah menunjukkan tersebut tercela. Iya. Tercela. Nah, Al-khamisatu ma qalahu asy-Sya'bi fi sababi nuzulil ayatil ula. kata beliau di sini apa yang diucapkan Sya'bi, bahwasanya ini sebab turunnya ayat yang pertama di surah An-Nisa, yaitu dua antara laki-laki dari kaum munafikin dan orang Yahudi berhukum kepada kahin. Berhukum kepada kahin. Nah, As-sadisatu tafsirul iman as-sadiqi wal kadhib. iya. Di sini ada penafsiran tentang iman yang benar dan yang dusta. Iya, tafsir iman yang benar, ya, seorang menerima, iya, dengan penerimaan yang sempurna akan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu iman yang benar. Mereka tunduk, menerima dengan penerimaan yang sempurna terhadap hukum Allah.
Adapun iman al-kadzib itu selain dari atau apa kebalikan dari yang tadi. Mereka tidak menerima hukum tersebut. Ya. Mereka tidak mau mengambil hukum tersebut dari hukum yang Allah SWT tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya juga. Itu iman al-kadzib. Tidak adanya penerimaan, tundukan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-sabi'atu qissatu Umar al-munafiq. Ya, di sini ada kisah dari Umar dengan orang munafik ini. Umar menebas dari lehernya, ya. Disebutkan ini dibunuh ini karena kecemburuan Umar. Tatkala orang Yahudi ini orang satu ini mau berhukum kepada hukum selain Allah, hukum kepada orang Yahudi. Kecemburuannya ini akhirnya dia tidak bisa menahan dirinya, akhirnya dia pun menebas lehernya. Walaupun hadis ini ya disebutkan oleh Al-Wahidi ya di sebab nuzul, tapi disebutkan ada mursal di situ. Ada mursal dari Mujahid. Ya, mungkin kemungkinan besar dhaif. Tapi syahidnya benar. Ya, syahidnya benar. Dan kalaupun benar tadi, kalau misalnya dia katakan dia kufur, bagaimana caranya Umar dia tahu kufur? Iya. Itu kemungkinan lain. Kemungkinan lain yang tadi saya katakan. Bahwasanya adanya kecemburuan Umar kepada apa yang dilakukan oleh orang tadi ini, mau berhukum kepada hukum selain Allah, sehingga kecemburuan ini mengalahkan dirinya sehingga dia pun tidak sadar menebas lehernya. Seperti itu. Ya, bisa saja. Tapi hadisnya mursal ya. Hadisnya mursal. Nah, Thaminatu kaunul imani la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran iman itu tidak terjadi untuk seorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dengannya Nabi SAW datang, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hukum, dalam setiap apa yang datang dari Nabi SAW, terkhusus dari hukum-hukum penghalalan, pengharaman dan seterusnya, ya, dari apa yang Nabi SAW telah tetapkan. Itu saya sebutkan ya, iman di sini bisa iman kamil, bisa iman asal iman, ya, asal iman. Kalau dia tidak mengikuti, ya, hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang Nabi SAW datang dengannya dari asal iman, tauhid, syirik, iman dan seterusnya, maka ini nafi asal iman. Tapi kalau hawa nafsunya tidak mengikuti dari cabang-cabang keimanan, ya, maka nafil iman di sini adalah nafil al-kamal. Baik, alhamdulillah selesai kita insyaallah. Pendek ini tapi mungkin bisa ambil kita besok. Kemudian kita berpindah di bab selanjutnya. Bisa insyaallah. Kami satu bab besok tentang nama dan sifat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.